Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi kali ini aku bikin bolu kukus pelangi dan ini ukurannya super jumbo. Cocok untuk ida hampers atau hantaran dan aku bikin kali ini untuk hantaran pernikahan atau bisa juga untuk ida hampers di segala momen atau segala acara. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya, juga pakai bahan apa aja? So, kamu wajib simak terus videonya sampai akhir. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Pastinya aku selalu tulis ulang semua bahan ini di description box di bawah. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, aku siapkan dulu ini santan instan yang kemudian aku tambahkan dengan air. Kemudian aku campurkan dengan menggunakan minyak goreng. Aduk sebentar aja karena ini nggak akan menyatu ya. Yang penting diaduk aja, kemudian sisihkan. Lanjut untuk bahan kering, ini ada tepung terigu, kemudian aku akan tambahkan dengan baking powder dan juga aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Setelah itu aduk rata dan sisihkan. Dan di mangkok mixer aku sudah pecahkan 6 butir telur. Pastikan untuk telurnya ini masih suhu ruang dan belum masuk ke lemari es. Kemudian tambahkan dengan garam, gula pasir, tambahkan juga dengan SP dan juga vanili. Kemudian naikkan di atas stand mixer, lanjut mix dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah semua bahan ini tercampur, kemudian naikkan speednya di kecepatan paling tinggi sampai dia berubah warna menjadi putih pucat, kemudian mulai kental dan pada saat diangkat nanti dia berjejak. Selain menggunakan stand mixer, juga bisa diaduk manual dengan menggunakan whisker atau bisa juga dengan menggunakan hand mixer. Aku nge-mix ini kurang lebih dengan waktu selama 8 sampai dengan 10 menit atau tergantung lagi dengan masing-masing mixer di rumah. Jadi yang pasti hasilnya nanti dia harus mengembang sempurna, kemudian pastikan juga mixernya ini bersih dan juga nggak ada percikan air sebelum kita masukkan bahan-bahan untuk kita mix. Setelah mulai berwarna putih pucat seperti contoh di video ini, kemudian lanjut masukkan bahan kering yang tadi sudah kita siapkan. Di sini aku masukkan sedikit demi sedikit ya, dan juga aku selang-seling dengan bahan cairnya yang terdiri dari santan dan juga minyak goreng. Lakukan begitu seterusnya sampai semua bahan ini habis. Dan ini dia setelah bahan kering dan juga bahan cairnya sudah masuk dan dipastikan sudah tercampur. Untuk nge-mixnya juga jangan terlalu lama. Lanjut matikan mixernya, jadi konsistensinya tuh dia kental banget dan pada saat diangkat dia berjejak. Setelah itu aku turunkan dari stand mixer, aku aduk manual dengan menggunakan spatula. Ini untuk memastikan benar-benar semua bahan tercampur rata dan juga tidak ada endapan bahan kering maupun minyak di bagian bawah adonan. Jadi ini aku aduk balik dengan perlahan aja dan juga jangan terlalu lama ya. Nah, karena aku mau bikin bolu kukus pelangi, jadi aku mau bagi menjadi 5. Harusnya sih 6, tapi karena aku nggak punya warna biru, jadi aku skip untuk warna birunya ya. Aku bikin seadanya yang ada di rumah aja. Nah, untuk bagian yang pertama ini aku mau tambahkan dengan pewarna merah tua. Kita tambahkan secukupnya aja, kemudian aduk rata sampai benar-benar tercampur rata. Lanjut, di mangkok yang selanjutnya, aku nggak punya warna oranye, jadi aku tambahkan warna kuning dan juga merah. Aduk rata dan sisihkan. Dan ini dia untuk warna ketiga, aku tambahkan dengan kuning muda, kemudian aduk rata. Dan yang selanjutnya aku tambahkan dengan warna hijau. Lanjut masih sama, aduk rata, kemudian sisihkan. Dan untuk layer yang terakhir aku tambahkan dengan warna ungu. Aduk rata dan juga sisihkan. Untuk cetakannya, jadi aku pakai cetakan puding yang jumbo seperti ini, diameternya 25 cm. Sebelumnya aku mau oles dulu dengan menggunakan mentega ataupun margarin, juga bisa menggunakan minyak dan juga boleh banget menggunakan Carlo. Oles secara merata sampai benar-benar semua permukaannya ini tertutupi dengan margarin ataupun mentega.
Setelah itu untuk layer yang pertama, jadi aku masukkan dulu yang warna merah sampai semua adonan yang berwarna merah ini habis. Kemudian goyang-goyangkan cetakan agar semua permukaannya ini rata dan juga hentakan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara di bagian dalam adonan. Setelah itu, masukkan ke dalam kukusan yang pastinya sudah dipanaskan terlebih dahulu, airnya juga sudah mendidih, kemudian kukus selama 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit, kemudian lanjut timpa dengan warna yang selanjutnya. Jadi di sini aku masukkan warna oranye. Pastikan benar-benar merata ke semua permukaan. Dan setelah selesai dituang, kemudian jangan lupa juga untuk diratakan dengan menggunakan spatula. Lanjut kukus lagi, masih sama dengan waktu kurang lebih selama 10 menit. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua layernya ini habis. Dan ini dia setelah layer yang terakhir jadi warna ungu. Setelah itu kukus kembali dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit atau sampai dia matang. Cara tes kematangannya, jadi tinggal kita tusuk aja dengan menggunakan tusuk sate. Kalau tidak ada yang lengket, ditusuk satenya tandanya dia sudah matang sampai ke bagian dalam. Kemudian mulai angkat dari dalam kukusan. Diamkan beberapa menit sampai di bagian sisi atau sampingnya ini dia mulai merenggang. Dan setelah mulai terlihat renggang, lanjut aku langsung keluarkan dari cetakannya. Nah, jadi nanti bolunya akan turun sendiri dan lepas sendiri dari cetakannya. Kemudian mulai kita buka cetakannya dan ini dia bolu kukus pelangi sudah jadi. Tampilannya cantik banget, yang pasti ini empuk dan juga tahan sampai kurang lebih 5 harian ya, masih empuk juga dan pastinya nggak seret di tenggorokan. Nah, karena bolu ini aku akan kirim untuk hantaran pernikahan, jadi kemasannya aku pakai mika seperti ini dan siap untuk dikirim. Bisa juga ditambahkan dengan pita di bagian atasnya. Ada beberapa bolu kukus pelangi yang menggunakan susu cair, tapi aku lebih suka pakai santan karena nanti hasilnya dia akan terasa manis dan juga gurih. Nah, jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.